Hai hello anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Saat ini kita masih tetap beribadah di rumah. Oleh karena itu gereja kita mengirimkan acara ibadah pengganti yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu HKBP Galatia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Nah, jumpa lagi dengan Inang dan guru-guru sekolah minggu pada minggu ini 19 Juli 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu tersenyum, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Nah, adik-adik sekolah minggu, Inang kembali mengingatkan ayat hafalan pada bulan ini pada kita, yaitu tertulis di Amsal 4 ayat 5. Beginilah isi firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Dihafal ya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, bisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, bisa 12 kenyang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, bisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, bisa 12 kenyang. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan merasakan napas kehidupan dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab hamba-Mu telah siap mendengarnya. Berikanlah kepada kami hati yang bijaksana, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa di sorga, Bapa yang baik, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita yang diambil dari Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Kakak ulangi sekali lagi, Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Kakak akan membacakan untuk kita semuanya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Begitulah firman Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kakak sudah membacakan firman Tuhan untuk kita kan? Yang diambil dari Yohanes. Jadi di sini dikatakan tentang roti hidup. Tahu ya roti ya, kenal sama roti kan? Nah, tentu adik-adik sekolah minggu mengenal roti. Sebagai kita orang Indonesia, kebutuhan utama kita atau kebutuhan pokok kita adalah nasi, makanan utama. Jadi setiap hari kita pasti makan nasi. Kalau zaman dahulu orang Israel, mereka tidak mengenal nasi. Kebutuhan pokok mereka adalah roti. Makanya Yesus mengumpamakan dalam kitab Yohanes tentang roti. Kita makan dan kenyang. Mereka juga makan dan kenyang supaya kita bisa bertahan hidup. Supaya kita memenuhi kebutuhan jasmani kita. Kita makan roti supaya bertahan hidup. Tapi ketika kita makan roti, kita besok akan lapar lagi dan lapar lagi. Kenapa Yesus mengumpamakan di sini bahwa Yesus adalah roti yang hidup? Jika roti itu dimakan, maka dia tidak lapar lagi. Bahwa dalam kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu, kita memerlukan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan di sini Yesus sebagai roti yang hidup, maka roti itu ketika kita makan, kita tidak akan lapar lagi. Hidup kita menjadi kekal. Terus di sini dikatakan roti hidup. Roti hidup itu adalah sebagai makanan rohani kita. Makanan jasmani tadi bisa roti yang kita makan tiap hari atau nasi. Maka yang memberi kita makan, yang memberi kita berkat, yang memberi kita nasi adalah Tuhan, Sang Pemberi berkat. Tahu ya, yang memberi berkat tadi siapa? Yesus. Oleh karena itu ingatlah, yang memberi kita makan setiap hari adalah Yesus itu sendiri. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu selalu ingat, ketika kita makan, oh ya yang saya makan ini adalah berkat yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu sepatutnya lah saya bersyukur kepada Tuhan. Sepatutnya lah saya berdoa dulu sebelum makan. Untuk menikmati, untuk mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu,
ketika kita lapar, ketika kita makan, dan ketika kita telah kenyang, berterima kasihlah kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, percayalah akan Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Tidak seperti kita memakan roti atau memakan nasi, kita akan lapar, dan lapar lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat segala kebaikan dan kemurahan hati kepada kami anak-anak-Mu, agar kami Tuhan mengingat segala kebaikan-Mu, agar kami tidak mencari harta duniawi atau mencari roti di dunia ini, tetapi hendaklah kami mencari roti hidup itu sendiri, agar kami Tuhan semakin mengenal-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati setiap tumbuh kembang mereka, agar di hari-hari yang akan datang kami bisa berkumpul dan bersama lagi. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu ini, kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.